berpikir kalau perpustakaan itu gedung, gudang buku, welek, mejoneran, udah. Tapi bayangkan seperti yang video tadi, perpustakaan sekolah yang bersih, ya, terus bisa dikatakan fashionable juga karena mereka bagus gitu ya. Intinya karena pada dasarnya baik fisik atau digital, namanya perpustakaan sebagai yang namanya pusat pembelajaran. Ya. Ini inti dari usaha semua kegiatan yang berbentuk literasi luarannya itu untuk pemahaman, peningkatan, kesejahteraan, skill dan lain sebagainya itu sebenarnya harus tercover di dalam perpustakaan. Nek panjenengan mengatakan perpustakaan ini perpustakaan sekolah ya, misalkan perpustakaan sekolah. Begitu masuk raknya, saya masih ingat Bapak Ibu ketika akreditasi dari Dinkes ya, kalau nggak salah waktu itu Dinkes wilayah ketika di keperawatan itu gini. Nah, dipraktekkan, masa main sih? Nah, ini Bapak Ibu terjadi iya. Saya waktu kemarin mau pembinaan itu saya ini yang dari Ponorogo atau betul? Gak ada ya sepertinya ya. Ponorogo. Enggak. Adiknya Probolinggo. Probolinggo. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Ada SMA 1 Tenggara itu bekerjasama dengan kami. Jadi kami juga banyak melakukan pendampingan di sekolah Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu gambaran perpustakaan yang seharusnya menjadi idaman kita bersama. Jadi gambaran kita ketika kita membicarakan sebuah perpustakaan ini gini. Tapi kalau gambaran kita di awal perpustakaan seperti apa yang ada atau seperti yang pernah jenengan pesani di dekat jenengan semuanya, kita tidak akan punya semangat hidup aja enggak. Saya juga ketika waktu di sekolah itu saya sudah sampaikan, ya Allah, ini dulu sudah tidak bisa diolah, ini loh. Endingnya gini aja Bu, kita minta didalami per 1 bulan sekali untuk kegiatan-kegiatan. Kebetulan kami punya buku mobil literasi juga, mungkin di UNM juga punya. Di dalamnya ada buku-buku yang bisa kita, ya mungkin kalau di pemerintah daerah, di perpustakaan itu ada mobil keliling atau perpustakaan keliling. Akhirnya mintanya begitu. Tapi kan itu menjadi sekolah itu tidak sehat Bapak Ibu. Karena apa? Ketika tadi mau akreditasi ya itu tadi ya wis pokoknya itu dengan semua sudah tahu. Monggo. Nah, skop atau cakupan perpustakaan sekolah ini ya mulai dari SD, SMP, SMA, madrasah juga sama. Ini harus memiliki. Tadi kalau di Desmond saya punya MFS nih Pak ya. Nah, ini berarti kan perpustakaan harus dimiliki. Mungkin kalau di standar akreditasi sekolah ya, itu tadi sudah disampaikan hanya ada ruang dan itu tidak detail. Maka di dalam akreditasi perpustakaan ini bisa panjenengan dari sebenarnya seperti apa. Ya. Kalau misalnya panjenengan kalau misalkan sebagai ini pengelola, kepala perpustakaan, nopo guru. Jadi satu. Tapi pernah nggak bersinggungan dengan perpustakaan yang campur itu tadi? Sering. Nopo kira-kira ya seperti rahasia pada umumnya, seperti rahasia pada umumnya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Ketika pertama kali mungkin tidak suka, mungkin lama-lamaan ketika berkecimpung lama itu juga akhirnya mencintai. Nopo, kita semua jalan sama kulino gitu. Nah ini cakupan perpustakaan sekolah. Yeah. Oke, berikutnya. Oke. Perpustakaan sekolah dikatakan berkualitas jika
sesuai dengan standar, Makanya, sesuai dengan standar, memenuhi syarat kualitas. Nek Pandangannya panjenengan, roti. ada ruangan dari perusahaan, tapi nek jenengan angkrat pasti tidak terlihat baik. Jenengan biarkan aja itu sebagai gudang juga tidak menarik. Tetapi ketika jenengan sudah ruangan yang katanya itu tadi gudang dengan penuh cita rasa yang tinggi sesuai dengan standar bagaimana improvisasi dan lain sebagainya untuk menciptakan kenyamanan di dalam pembelajaran di perpustakaan itu akan menjadi sangat menarik. Kebetulan saya DPLKM di kampus mengajar dulu, mahasiswanya kan campur, ada yang dari UNESA, dari mana di sekolah-sekolah yang pedalaman, berarti bukan pedalaman juga, terutama yang sekolah-sekolah masih. Oh gitu, di Panjenengan juga ada loh mahasiswa KM, dan ya kampus mengajar dari perguruan tinggi mana itu dapat nomor. Dapat. Nah, apa Pak? Yang dilakukan mesti kan dengan para ahli Keempat mahasiswa itu saya arahkan ke otomasi, Bu, membantu gitu. Oh iya, bantu gitu Pak. Tapi bukan melihat bagaimana itu bagusnya. Mahasiswa itu ternyata punya punya kesulitan untuk bisa membuat ruangan. Sebenarnya ruangan saya lihat ruangan ini bagus loh kalau misalkan dibuat begini. Tapi karena mungkin kurang kayak maklum karena beda jurusan atau beda prodi sehingga kan biasanya pendidikan gitu kan ngurusi perpustakaan belum pernah bersinggungan dengan perusahaan juga takut juga. Sudah saya sampaikan nanti begini tapi nggak bisa Bu. Kita ketik pakai Excel aja ya Bu. Nah, apa yang dapat itu berdasarkan standar Bapak Ibu. Jadi mungkin dengan nanti sore mencoba evaluasi diri. Sebenarnya posisi saya itu ada di mana, nilainya ada di mana. Real. Jangan ngisinya asal sama dulu. Nanti ketika kita ngisinya real di awal, kita bisa mengukur berarti lemah kita itu di mana. Sehingga ketika kelemahan itu ya, kita temui Bapak Ibu, nanti bisa kita push atau kita tingkatkan di bagian yang mana. Terus kalau nilainya yang tinggi ya sudah. Tapi harus diawali ya. Saya cerita kembali Bapak, ketika menggawangi lembaga layanan perpustakaan, ya, itu kami akreditasi di tahun yang setelah, kalau di UMM waktu itu hanya langsung didatangi dari dari pusat gitu ya. Tapi kami waktu itu belum Bapak Ibu, jadi UMM sudah itu kami belum. Baru tahun berikutnya kami mempersiapkan diri. Yang saya lakukan apa? Evaluasi diri. Evaluasi diri. Jadi kita itu punya apa saja. Kita itu memiliki apa saja. Kita itu di range yang mana. Begitu sudah selesai, saya buat proposal, saya ajukan saya mau akreditasi Bapak. Saya ngatur ke Pak Rektor waktu itu. Apa jawab dia? Ya. Yakin toh bisa. Saya bilang. Targetnya apa? Terus apa yang bisa bikin optimis? Itu saya disuruh untuk presentasi menyampaikan hal itu. Tapi ada nanti di mana? Saya mohon dukungannya, kebijakan Bapak seluas-luasnya untuk kemajuan kampus ini, institusi ini. Nah, akhirnya ketika waktu itu kami tim itu membuat proposal pengajuan, belum kemana-mana, masih internal kami untuk dukungan itu tadi. Ya udah. Kalau kita yang ada di Batam tadi itu hanya menyajikan yang kita miliki, tapi kita tidak mengeksplor, tidak melakukan inovasi di dalam layanan kami. Ya sudah, mentok isi DKI keluasan untuk berkembang, tapi ternyata malah itu ngomong-ngomong. Nah, itu pertama juga. Sama ketika saya dan teman-teman satu tim melakukan atau mengikuti lomba BIJA. BIJA itu BI Corner Award tahun 2019 yang dinilai sama Bapak Ibu perpustakaannya, tapi
corner BI-nya. Kalau kami itu ketika sudah dikasih hibah itu terus diangkrak noto, nggak ada nilai plusnya. Buat apa Bu? Memperbaiki ruangan weh. Nah, tapi ketika kita membuat atau menggunakan fasilitas itu dengan baik dan kita kembangkan, kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Nah, pada waktu tahun itu 2019 Desember kita menjadi pemenang nomor 1 nasional. Jadi BI Corner Award nomor 1 nasional. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita dikasih di tahun 2015, misalkan jangan dipakai hibah gitu ya. Nanti kalau misalkan ada ruangan dan itu ada hibah yang dikasihkan, yang kita terima hibah itu tidak kami angkat yang penting ketika dikasih hibah ya wes sebenarnya lepok enggak. Kita gali Bapak Ibu, kita mengadakan seminar meskipun COVID itu teman-teman juga tetap mengadakan bedah buku yang ada di situ, mempublikasi hasil dan sebagainya itu tetap. Sehingga ketika itu dibaca, range-nya dilihat dan sebagainya di portofolio kita yang dikirimkan dilihat, itu menjadi nilai plus buat kami. Kami terus didatangi oleh BI-nya di apa namanya sebagai akreditasi. Pada umum saya nggak mikir kok kayak akreditasi ya, padahal saya nggak mikir itu akreditasi. Tapi ya karena semuanya sudah natural, tidak